Halo Taurus, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah bonus reading untuk bulan Juni ya. Oke, kita lihat satu-satu. Yang ini berbicara tentang stabilitas. Gini, apakah kamu sudah berada dalam posisi yang stabil atau stabilitas kamu sedang terguncang? Kita akan lihat lebih lanjut ya. Ini berbicara tentang kontrak, komitmen, ikatan, bisa kontrak kerja, bisa kontrak jiwa, ataupun bisa juga tentang ikatan pernikahan. Lalu yang ini berbicara tentang stabilitas, fondasi, kesehatan, bisa juga berbicara tentang past life connection ya. Jadi hubungan kita dari kehidupan yang lampau buat yang percaya aja dan masih ada dalam kehidupan sekarang karena masih ada pelajaran yang perlu jiwa kita pelajarin. Mungkin kedua hal ini terhubung. Kita lihat lebih lanjut. Oke, saya mengerti yang hubungannya sama stabilitas kamu. Nggak mungkin sih, kamu sedang dalam proses gitu. Ada suatu hal yang tidak terduga. Tapi ini buat kebaikan kamu, mengagetkan, mungkin mengguncang stabilitas kamu, mengguncang dunia kamu, cara berpikir kamu, tapi ada transformasi di situ. Kalau kamu berpikir gitu, misalnya situasi ini nggak enak, lebih nyaman situasi di masa lalu, ataupun saat-saat yang udah berlalu gitu ya. Kamu jadi nengok ke belakang, kamu menyesali kondisi sekarang, dan kamu kayak pengen memutar waktu gitu. Ini bukan waktunya seperti itu ya. Ini waktunya kamu untuk bersikap fleksibel dan menyambut perubahan, bersyukur untuk apapun yang ada di hidup kamu, karena ketika sesuatu menguncang dunia kamu berarti ada energi yang stuck di hidup kamu dan semesta intervensi supaya energinya ngalir kembali, dan itu semua untuk kebaikan kamu. Mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan, finansial, atau hubungan romantis kamu, tapi percayalah itu semua untuk kebaikan kamu ya. Oke, di deret yang ini ada the sun sama ada justice gitu. Ini seperti tabur tuai ya. Justice itu paling paling simpel gitu, tabur tuai. Apapun yang kamu tuai di belakang, apapun yang kamu tabur di belakang, ini waktunya kamu untuk menuai. Kalau kamu menabur hal-hal baik, kamu menuai hal-hal baik, dan begitu pula sebaliknya. Dan di sini saya melihat sun, saya melihat kamu selama ini udah menabur banyak hal baik ya, waktunya kamu menuai banyak hal baik juga gitu. Karena sun itu bicara apa? Sun itu berbicara keceriaan, kebahagiaan, kehangatan. Dan ketika kartu sun itu muncul, kamu bisa harapkan banyak hal-hal baik, hal-hal menyenangkan hadir di hidup kamu. Ya, ya, saya mengerti. Ada hal yang berakhir. Ada hal yang berakhir, dan yang tadi saya bilang ketika hal berakhir itu bukan sesuatu yang ditakutin, kamu sesalin, atau kamu jadi kayak nengok ke belakang gitu, pengen memutar waktu, pengen kembali ke saat semuanya baik-baik aja. Enggak kayak gitu. Sebuah akhir itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin kamu nggak bisa lihat jalan ke depannya seperti apa, tapi ada suatu hal baik karena di sini ada temperance. Temperance itu berbicara tentang keseimbangan, berbicara tentang transformasi, berbicara ada intervensi semesta di situ, dan itu untuk kebaikan kamu. Dan ketika transformasi itu terjadi, mungkin prosesnya nggak enak ya. Siapa sih yang mau ketika dunianya tergoncang, ketika
harus ibaratnya kayak masuk ke dalam suatu zona yang unfamiliar gitu, sesuatu di luar zona nyaman kita. Tapi ketika kita berada dalam zona nyaman, kita nggak berkembang secara individu, nggak ada perubahan dalam hidup kita. Dan hidup itu kan bicara tentang perubahan, karena hidup itu ada siklusnya, sama seperti musim. Dan kita terus beradaptasi, dan disitulah ada growth ya, ada perkembangan kita sebagai individu. Jadi orang yang lebih baik karena kita belajar di situ. Kita lihat lebih lanjut. Oke. Nih, energi hubungannya sangat kuat ya. Gini, mungkin ini ada hubungannya dengan pihak ketiga. Karena di sini saya melihat ada yang flirting. Tapi ini nggak buat semuanya ya. Dan gini, orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah pantulan dari dalam diri kita. Ya, jadi kalau dalam diri kita baik, dalam diri kita positif, kita juga akan mengundang orang-orang baik, situasi yang positif gitu. Dan kalau misalnya orang-orang di sekitar kita toksik, gosip atau nusuk dari belakang, hal-hal negatif lainnya, itu artinya di dalam diri kita ada energi yang mengundang mereka. Jadi kalau kita mau mengundang orang-orang baik, orang-orang atau situasi yang baik itu, di dalam diri kita juga harus dibereskan dulu. Karena energi kita akan mengundang hal-hal yang serupa yang ada pada diri kita ya. Dan di sini self indulge, ini adalah waktunya fokus kepada diri kamu. Yang tadi saya bilang, mungkin ini waktunya kamu membereskan diri kamu, energi kamu, jadi kamu juga bisa mengundang hal-hal baik atau orang-orang baik datang ke hidup kamu ya. Kita lihat lebih lanjut. Saya melihatnya gini ya, situasi atau sebuah akhir situasi yang terguncang dalam hidup kamu atau sebuah akhir dalam hidup kamu, mungkin itu udah nggak baik buat kamu ya, karena di sini ada toxic dan ada mental health, dan mungkin juga udah kena mental di kamu, berpengaruh kepada kesehatan mental kamu, dan kamu mungkin ada keengganan untuk keluar dari situasi itu. Jadi kamu nggak mau mengambil langkah sendiri, jadi semesta yang intervensi di situ untuk kebaikan kamu ya. Dan di sini ada shadow work pada self indulge, fokus kepada diri kamu dan juga mengintegrasikan shadow kamu. Kalau kamu bertanya shadow work seperti apa, kamu bisa cari di Google, kamu bisa di YouTube juga banyak yang buat videonya, dalam bahasa Indonesia juga banyak. Shadow work itu adalah kita mengintegrasikan shadow kita. Shadow itu adalah bagian dari diri kita yang kita nggak lihat atau kita nggak mau lihat. Ya, ketika kita nggak mau lihat berarti kita mendinai itu bagian dari diri kita. Berarti kita nggak menerima diri kita seutuhnya. Kalau kita nggak menerima diri kita seutuhnya, sama aja kita nggak sayang sama diri kita. Ya, shadow itu ada untuk diintegrasikan, kita channel dengan cara yang sehat, supaya itu nggak jadi berat di energi kita dan di hidup kita. Oke? Kita tutup dengan advice. Nih ya, what do you need to release? Apa yang perlu kamu lepaskan? Mungkin gini, hal-hal toksik yang tadi, hal-hal toksik yang ada di hidup kamu, entah itu orang, entah itu sebuah situasi yang udah ngaruh juga mungkin ke kesehatan mental kamu, atau mungkin ada part-part dari diri kamu
yang mungkin juga udah gak baik buat kamu. Kamu perlu lepaskan bagian dari shadow kamu perlu integrasikan supaya kamu jadi individu yang utuh gitu. Lalu you're very close to achieving your goal. Kamu sudah sangat dekat untuk mencapai mimpi-mimpi kamu, goal-goal kamu, cita-cita kamu. Kalau kamu capek, ini bukan waktunya berhenti karena sebentar lagi kamu sampai ya. Yang tadi saya bilang, saya melihat ini adalah periode transformasi kamu gitu. Ketika dalam periode transformasi itu, rasanya emang gak nyaman gitu. Kayak mungkin kita capek, kayak kita berpikir kok gak ada progresnya, kok kita gak sampai-sampai gitu ya. Tapi gini, hidup itu perjalanan ya. Ketika kita berada dalam proses transformasi, itu periode yang gak nyaman saya tahu, tapi itu semua untuk kebaikan kita. Dan ketika kamu sampai di situ, kamu bisa lihat ke belakang bahwa semua hal yang kamu laluin itu menuntun kamu ke situ, ke hal yang mau kamu tuju, ke soulmate kamu, ke dream job kamu, ke banyak hal lain kamu bisa isi sendiri ya. Conclusion are within reach. Mungkin di saat ini ada hal yang kamu gak pahamin atau kamu gak bisa lihat, tapi yang seperti tadi saya bilang, kamu hampir sampai. Bahkan mungkin kamu hampir sampai untuk menemukan jawaban tentang pertanyaan yang selama ini kamu tanyakan. Oke, seperti itu dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.